Mudik ke Kalimantan, mahasiswa Semarang bunuh ibu kandung, merasa sakit hati karena sering dimarahi. Mahasiswa dari perguruan tinggi swasta di Semarang M. Fadli Sukamto, 22, tega membunuh ibu kandungnya. Fadli Sukamto merasa sakit hati sering dimarahi oleh ibunya. Fadli Sukamto mengaku sering mendapat telepon dan ibunya sering ngomel. Fadli Sukamto memasuki semester akhir memutuskan untuk pulang ke Kalimantan. Fadli Sukamto berangkat ke Semarang lalu ke Surabaya dan akhirnya naik pesawat ke Kalimantan. Fadli Sukamto tiba di rumah lalu tertidur di belakang rumah. Sore harinya, ia terbangun dan masuk rumah. Ketika itu, ia cekcok dengan ibunya. Pelaku tersulut emosi. Pelaku waktu itu baru pulang dari Semarang, dan saat menemui ibunya, pelaku mengaku langsung dimarahi. Pelaku sempat dikatakan ibunya tersebut sebagai anak dajjal, otakmu dipakai enggak? Jangan panggil aku mama, terang Kapolres Kota Waringin Barat, AKBP Bayu Wicaksono. Menurut AKBP Bayu, kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, 19 November 2023, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui bernama Wati, 47, warga Jalan A. Yani KM 40, Desa Pandusan Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kobar, Kalimantan Tengah. Fadli Sukamto menemui ibunya yang sedang di kamar seusai sholat Asyar. Pelaku kemudian duduk di samping kiri korban yang saat itu duduk di tepi ranjang sambil memainkan ponselnya. Saat melihat pelaku, korban kembali marah-marah, bahkan sampai menyebut pelaku sebagai anak dajjal, terang Bayu. Mendengar ucapan ibunya itu, Fadli Sukamto langsung memukul ibunya hingga korban terjatuh ke lantai. Melihat korban terjatuh dan berusaha bangun, pelaku kemudian mengambil sebuah setrika listrik yang ada di dalam kamar, dan kembali menghantamkan setrika tersebut ke bagian belakang kepala korban, hingga korban kembali jatuh terjerambat di lantai. Tak hanya itu, Fadli Sukamto mengambil pisau dan langsung menggorok leher ibunya sebanyak 3 kali, hingga korban pun akhirnya tewas. Pelaku kemudian pergi meninggalkan korban. Kasus ini baru terungkap keesokan harinya, saat keluarga korban menemukan korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya, ucap Bayu. Fadli Sukamto mengaku melakukan itu seperti di bawah kesadaran. Usai membunuh ibu saya, badan saya langsung gemetar. Bahkan saya sampai muntah-muntah di kamar mandi, ceritanya. Setelah itu, pelaku mengaku langsung pergi ke rumah kontrakan yang ada di belakang rumah orang tuanya. Di sana ia mengaku sangat menyesali perbuatannya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menyerahkan diri ke pihak yang berwajib saat kasus pembunuhan ini terbongkar. Saat ini Fadli Sukamto resmi berstatus tersangka, terancam akan menjalani hukuman seumur hidup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.